Ampun, offroad malam-malam. Ini jalan setapak sawah ini. Ah, Selamat siang kawan-kawan. Jumpa lagi di Koma Adventure. Hari ini merupakan hari raya bagi teman-teman kita yang beragama Muslim. Selamat Hari Raya Idul Adha kawan-kawan. Ya, hari ini Bali cuacanya sangat panas. Sedikit berawan tapi tidak merata. Seperti kalian lihat di depan sini, langitnya biru dan saya kepanasan. Tidak pakai jaket. Hari ini openingnya agak sedikit beda kawan-kawan, karena saya masih disibukkan oleh beberapa kegiatan. Namun saya pikir ya kita coba opening dengan style yang sedikit berbeda hari ini. Ya moga-moga ini bisa lebih menunjukkan kondisi dan keadaan di Bali saat ini. Saat ini saya sedang menuju ke kota Denpasar, ke pusat kota. Kita mau ada beberapa pekerjaan, ada dua sebenarnya yang harus saya lakukan. Keduanya ke service center. Jadi mungkin hari ini jam kerja saya lebih pendek, jauh lebih pendek karena harus ke service center. Ya, mohon maaf juga untuk yang kemarin tidak bisa online tepat waktu, bukan online sih, tidak bisa upload tepat waktu karena memang ada kendalaan dalam pekerjaan lainnya kemarin. Jadi proses editing pun terhambat, proses untuk closing pun akhirnya saya juga terhambat juga. Oke, dapat saya laporkan hari ini dari Jalan Gunung Rinjani, tempat kita berada di Kota Denpasar. Panasnya cukup menyengat saudara-saudara. Ada sebagian mungkin teman-teman yang sekarang baru pulang dari sholat, seperti bapak di depan kita ini. Ya, daerah sini memang banyak pendatang ya. Keliling sini memang banyak pendatang. Kalau di sini memang mayoritas isinya orang-orang yang merantau dan cukup padat daerahnya. Seperti halnya kemarin yang di Kampung Jawa. Sini juga termasuk hunian yang sangat-sangat padat. Nah, dari sini ke Kampung Jawa pun juga tidak terlalu jauh jaraknya, sehingga juga masih terdapat distribusi warga-warga pendatang dari berbagai pulau, terutama dari Pulau Jawa sih memang. Untuk sekolah juga hari ini libur karena tanggal merah. Kondisi jalanan tetap ramai. Kemarin info penyeberangan di Bali ke Tapang Banyuwangi itu ada sekitar 7.000 penyeberangan untuk hari raya ini. Tapi saya rasa jumlahnya itu yang keluar dan yang masuk mungkin banyakkan yang masuk ya, karena bertepatan dengan libur panjang. Dan bagi warga lokal yang bekerja di perkantoran, ini libur ini menyenangkan bagi mereka. Karena satu, kita udah agak jarang ini sekarang hujannya. Setidaknya seminggu terakhir lebih banyak panasnya daripada hujan. Kalau ada hujan pun sedikit saja, tidak terlalu mengganggu juga karena hujannya di pagi hari, subuh-subuh. Ini cukup ideal kondisinya untuk traveling, untuk jalan-jalan. Saya jadi kepikiran mau ke Kintamani. Ya, saya masih ada beberapa kerjaan yang harus saya beresin. Ya, dan saya juga kebetulan baru ingat nih setelah di jalan, tanggal merah kan ya sekarang. Semoga service centernya buka. Biasanya sih service center masih terbuka pada umumnya, tapi tidak tahu ya, karena ini saya service center untuk rice cooker Yongma nggak bisa masak di rumah bro. Udah beberapa hari error, akhirnya terpaksa kita bawa ke service center karena tukang servis dekat rumah tidak bisa untuk perbaikannya. Untuk knalpotnya berisik sekali ya dari tadi. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas dong.
Kalau tidak terdengar jelas, terpaksa nanti saya voice over. Oke. Untuk warung-warung di sini banyak yang tutup karena di sini banyak warga Muslim daerah sini. Jadi kebanyakan warung di sini juga tutup, kanan kiri tukang sayur tutup. Di dekat rumah pun juga tadi banyak yang tutup. Untuk ya ini banyak juga nih. Waspada tutup. Untuk lain-lainnya ya, jenis-jenis usaha lain juga banyak yang terpantau tutup ini sekarang. Kanan kiri kalian lihat tutup semua nih kebanyakan. Tukang bakso, oh masih buka. Bakso selalu bisa diandalkan. Makanan saat kepepet, bakso. Kalian ada yang gitu juga nggak ya? Nah, ini kita lewati pura-pura ponsel yang suka gel-gel. Jadi sekarang strateginya toko-toko HP tuh banyak yang gel-gel, saudara-saudara. Aduh. Kalau kelihatan istri gimana ya dia para suami. Padahal cuma lewat di beranda, mau nggak mau kan. Aduh, tapi ada yang kena keplak tuh. Ngeliatin mulu. Seneng ya, temen yang ngeten. Ya namanya depan mata sih, ya gimana ya. Kata orang sih rezeki sih ya. Tapi bawa musibah. Ada. Iya, jumpa lagi di Koma Adventures. Kembali lagi kawan-kawan. Sekarang kita sudah ada di Jalan Tuku Umar. Saya baru ingat-ingat ini. Kan kalau misalkan saya nggak bisa taruh untuk servis, terpaksa waktu kerjanya mundur nih. Karena harus pulangin barang dulu. Tadinya saya rencana kalau bisa kita taruh barangnya untuk servis, ya langsung lanjut kerja gitu, langsung lanjut ngojek. Kita lihat dulu, terserah. Ini sudah dekat. Saya mau coba cek dulu ya. Semoga buka. Ya, ternyata tutup juga guys. Tanggal merah saya lupa. Everyday is holiday soalnya di Bali. Ya, berhubung semua tutup, akhirnya saya harus mulangin barang nih sekarang. Balik dulu. Jadi lanjut kerjanya tidak bisa dari tengah kota. Ngomong-ngomong guys, kita lagi ada di Simpang 6 nih. Nah, ginilah kondisi saat ini di pusat kota Denpasar. Nah, ini dulu Dunkin Donut nih sebelah kanan, sekarang sudah berubah jadi Fore Coffee. Nah, depan kita salah satu tempat yang sangat populer, Akasaka. Dulu orang-orang Denpasar pasti tahu apa Saka itu. Nah, sekarang mereka sudah buka kembali dengan berbagai macam jenis hiburannya. Ini dia tempatnya. Ya, siapa itu? Saya nggak ngikutin udah lama gini-gini. Ya, untuk kondisi saat ini terpantau cukup lenggang, tidak terlalu padat untuk situasi kota Denpasar saat ini. Ya, pengaruh utamanya karena banyak yang libur ya. Jelas pekerja-pekerja kantor di sini pada libur semua. Perbankan tutup semua nih. Ya, libur panjang saudara-saudara. Harpitnas, Hari Jepit Nasional. Hotel-hotel tidak terlihat sih. Ini ada beberapa hotel sebenarnya di sini yang ibaratnya cukup nyaman untuk tinggal di dalam kota Denpasar. Oh iya, kalau saya prefer untuk tinggal di tengah kota ya. Karena memang kalaupun kita pergi ke suatu daerah wisata, biasanya kalau kita di tengah daerah wisata tuh satu sih memang akses kita dekat sama wisatanya, tapi ya sisi lain juga everything juga lebih mahal.
mahal gitu kan, baik itu harga hotelnya dan lain-lain, servisnya. Nah, kalau di tengah kota tuh biasanya jatuhnya lebih murah. Nah, kalau ini sih preferensi ya, tapi kadang-kadang sih saya juga suka ke daerah apa ya, yang tengah-tengahnya lah, ibaratnya di pusat tempat wisatanya. Nah, karena kita kadang-kadang ingin menikmati fasilitas hotel, kadang-kadang kita juga ingin untuk wisatanya gitu. Tapi memang kalau untuk wisata kan kita pasti tetap harus jalan kebanyakan ya. Kita pilih salah satu, ntar lagi yang lain kita harus jalan untuk ke sana. Nah, kalau kondisinya seperti itu, apalagi kita lagi liburan pada musim-musim liburan, artinya berbarengan dengan orang banyak, alamat buruk sih sebenarnya. Kenapa? Karena udah pasti tempat liburnya overload. Terus juga kalian kalau mau keluar dari zona wisatanya itu biasanya pun juga overload, sama-sama susah gitu. Jadi bisa dipertimbangkan ya, kalau kalian liburan pada masa-masa musim libur, bisa dipertimbangkan untuk tinggal di daerah kotanya atau yang sedikit di pinggir daerah wisatanya. Ya, sekarang kita sudah mendekat ke arah simpang Imam Bonjol Tuku Umar. Jadi lurus ke sana ini masih Tuku Umar, tapi ini persimpangannya. Ke kiri kita ke Pantai Kuta, kalau lurus kita sampai Seminyak. Nah, kabar bagusnya adalah di depan adalah surga makanan. Jadi kalau Imam Bonjol itu kita sebutnya daerah ini Marlboro, itu penuh dengan tempat makan. Buset. Samping bis transnya lewat. Itu bis trans itu kasihan banget loh, benar-benar saya. Entah kenapa masih dipertahankan. Karena biasanya bawa penumpang 1, 2, 3, nggak pernah banyak. Lain seperti di kota-kota besar. Ya, lanjut lagi bicara soal makanan tadi. Agak ini gitu ya. Agak-agak sedikit nyaru. Jadi soal makanan di sini, kalau kalian tinggal daerah sini nih, daerah Tuku Umar, Jalan Tuku Umar lah misalnya, contoh nih kalau kalian ke Bali, cari makan lebih gampang. Terus ada mall juga. Jadi aksesnya lumayan enak ya. Kalau bagi saya ya. Apalagi kalau kalian misalnya berkeluarga, kadang-kadang hal-hal yang paling sulit adalah nyari makan. Nah, itu salah satunya. Ya, dengan berada di kota, di tengah kota, itu mempermudah segalanya sebenarnya. Nanti saya ajak kalian untuk lihat satu kondisi di sini. Tapi biasanya ya kalau di daerah Marlboro ini, mereka memang tetap buka. Tapi terutama malam ya, malam hari. Karena di sini banyak juga kayak pedagang-pedagang, apa ya sebutnya, street food. Street food itu bukanya saat malam, banyak juga di sini, sore ke malam. Untuk siang hari tetap ada yang jualan, tapi tidak sebanyak kalau malam. Ini kalau malam tuh rame banget sini. Ibaratnya kayak kalau di Jakarta tuh kayak apa ya, daerah kota. Jadi kalau malam itu, wih, tumpah ruah dah tuh masyarakat. Tempat nongkrong di sini juga ada. Daerah sini banyak, segalanya ada sebenarnya, lengkap di sini. Sampai karaoke pun juga ada. Anak-anak motor juga sering nongkrong di sini karena ada beberapa tempat yang dapat mengakomodir anak-anak motor. Jadi mereka punya parkiran yang cukup luas. Nah, ini di sisi sebelah kanan terutama, kalian bisa lihat itu depan kita ada Ricis dan Mang Jaja. Mang Jaja tuh selalu rame ini. Dia punya tempat yang gede banget. Mang Jaja di kanan. Maju lagi sedikit, di depan sini ada mana tuh? Oh itu ayam Woaini. Aku cinta padamu. Woaini, kalian bisa lihat yang kuning itu. Nah, itu sebelahnya juga enak. Ada nasi gorengnya juga dia kalau malam. Kalau Woaini buka dari pagi. Ini kalian lihat, dia sudah mulai jualan juga. Tetap jualan dia hari ini, buka. Dan pempek Farina, saya belum pernah nyoba Farina sih. Ini berjejer makanan. Dan di sebelah sini kiri mie Aceh, ini saya pernah nyoba, cukup oke juga, cukup recommended dengan harga atau budget yang terbatas.
nggak terbatas ya Pak ya, bisa terjangkau lah maksudnya. Tadi juga di sana sebenarnya ada di sisi kiri sop kaki kambing, tapi sayang jam segini belum buka, jadi tidak terlihat tanda-tandanya. Dia bukanya di emperan ruko soalnya. Nah di sebelah kanan nih arah mobil plat B ini belok itu juga ada hotel, dan di sana banyak hunian. Sekelilingnya di sini banyak kos-kosan juga dan banyak warga pendatang. Maju lagi lanjut, tentu saja ada McDonald yang selalu ada di mana-mana. Martabak Pecenongan, Zeri Bowl ini juga waktu itu sempat populer. Momoyo versi saingannya Misu. Ada Domino's Pizza, salah satu favorit saya. Nah ini tempat karaoke-nya nih, The Berry. Next to McDonald ada di depannya lagi Pertamina dan KFC. Jadi ini zona ideal. Nah ada kopi kenangan, mie gacoan. Ada mie gacoan, ada Wizmi juga di sana tuh di samping jembatan. Ini Tomorrow Coffee dan dia satu tempat dengan dealer Kawasaki. Jadi di dalam dealer ya. Sampingnya ada Bangor yang buka 24 jam, Burger Bangor. Ini Bangor di sini laris. Ini tempatnya gede banget, sampai ke dalam tuh banyak banget tuh ini tempat duduknya. Ini Wizmi di kanan setelah jembatan. Kita mau belok ke kanan dulu saudara-saudara. Ya, tak apa kena lampu merah, jadi saya bisa ngoceh lebih lama. Masih ada lagi Pizza Hut di sana. Dan sampingnya Pizza Hut itu di sana ada toko aksesoris handphone, toko bintang. Kita selalu cari aksesoris sana. Sampingnya Pizza Hut ini ada, nanti kita lihat Hokben, Hoka Bento. Ada juga sebenarnya tempat yang viral di depan sana nih, lurus. Cuma kita mau belok. Jadi next time baru saya ceritakan. Di kiri ada Burger King, Holy Cow, dan juga Fore, Mr. DIY juga. Oh salah, saya kira JJ sini ternyata yang sisi sebelah sana. Hampir kecil ya. Kadang ngeliatin lampu merahnya ada ke sini nih. Agak miring kayaknya tuh. Ini balik lagi panas nih. Wih. Mana sih mataharinya? Oh tuh. Panas. Lampu merah sini tuh tidak terlalu lama ya, standar. Jadi oke lah. Secara overall sih di Bali tidak ada yang benar lama lampu merahnya ya. Tapi beberapa tempat musim-musim liburan tertentu mereka kayak disetel ulang, jadi lebih lambat, lebih lama dia nyalanya. Wih, makin panas nih, sudah mulai menghitam nih kita. Oke, gas lagi, sudah lampu hijau. Apa nih gemoy? Oh, pizza gemoy. Ya, Hokben, Hoka Bento, favorit kita zaman dahulu. Siapa yang favoritnya juga Hoka Bento? Dulu ini salah satu idola saya ini. Ini tempat nongkrong nih di sini, gede ya. Sini banyak tempat nongkrong. Jadi kayak ini ada, ini baru sih sebenarnya, 5 Star Bar and Resto. Ini juga kalau malam rame dia. Nanti di depan sini ini Wistara juga murah meriah. Kalau Wistara kafenya, Indomaret baru nih. Saya baru lihat itu ada Indomaret yang baru di sana. Agak jarang sih memang lewat ke sini. Jadi biasanya 14 aja karena jalur cepat ini. Nah, di depan sini kan ada Quest Hotel nih. Nah, ini salah satu hotel by Aston ya. Dan ini
hostel ini cukup bagus, sering jadikan tempat event juga. Cukup nyaman tinggal di hotel itu dengan budget yang tidak terlalu mahal. Untuk penginapan daerah sini cukup banyak sih ya, jadi tidak pusing. Ini dia yang saya mau tunjukin kalian, Monjali. Monjali ini tempat nongkrongnya anak-anak motor dulu. Dulu waktu klub masih aktif, kita sering nongkrong di sana juga. Salah satu base-nya tuh di sana. Ya sekedar nongkrong, ngobrol, curhat lah ceritanya apa dengan pekerjaan. Ya, oke saudara-saudara, saya mau lanjut pulang dulu. Nanti kita lanjut vlognya ya. Ya, kembali lagi di Koma Adventure. Selamat malam kawan-kawan. Hari ini hari libur panjang. Ya, cuacanya juga turut mendukung. Panas dari tadi siang. Tapi menjelang malam ini tadi sempat terlihat awan gelap. Semoga ya nanti tidak hujan deras malam ini. Ya minimal sampai kita selesai. Kalau hujan, saya terpaksa nih durasinya berkurang jauh. Ya, malam ini sudah order kedua sebenarnya. Karena tadi langsung dapat penumpang, makanya saya tidak record. Nah, ini seperti yang sudah kita baru saja ngambil pesanan dan on the way mengirimkan. Malam ini udaranya terasa agak dingin. Sepertinya angin dingin sudah mulai masuk ke Bali. Jadi ya lebih dingin lah suasananya kalau malam. Nah, ini kantoran sih memang tidak jauh ya, jadi mungkin sebentar lagi juga saya ya seperti biasa harus ganti SIM dulu. Harus kita kan. Ngomong-ngomong, buat teman-teman yang merayakan apa ya, hari raya hari ini, kalian dapat bikin apa nih malam ini? Bikin barbeque kambing atau sate kambing gitu, atau mungkin sop sapi? Kalian bikin apa sih? Kalau kita sih di sini karena di Bali ya, kalau di Bali mungkin tidak seramai di Pulau Jawa. Jadi ya mana-mana kita masih kayak biasa-biasa aja gitu. Ya mungkin beberapa wilayah tertentu kayak tadi sore saya lagi melintas di dekat persawahan, ada yang lagi bikin sate kambing seperti ini tuh dibakar di pinggiran ya, pakai ya seadanya lah, pakai arang gitu. Tapi sejauh ini sih saya dari tadi sore sampai sekarang belum lihat ada yang bakar-bakaran lagi, yang barbekyuan lagi. Mungkin karena saya mayoritas ada di jalan utama ya, jalan besar, jadi tidak kelihatan. Kalau di daerah perumahan mungkin lebih terlihat tuh. Agak rame sih kayaknya ini, orang-orang pada keluar. Rasanya jalan ini lumayan rame ya, walaupun di hari libur nih. Karena tanggal merah tetap ramai. Mungkin orang-orang pada bosan di rumah, memanfaatkan waktu untuk kumpul keluarga, jalan keluar. Tadi saya ya scroll Instagram lah, katanya ada apa, Labu Buwor. Antriannya panjang banget gitu. Itu dari gambarnya kayaknya di beach walk gitu. Nah, hari ini saya belum dapat ke Kuta, belum ada panggilan ke arah sana, jadi tidak tahu. Hanya bisa memantau berita lewat sosial media. Ya, malam ini sebenarnya kita sudah dekat sama terang bulan ya, sudah dekat sama bulan purnama. Tapi kalian bisa lihat ini langitnya agak gelap. Sepertinya ini mendung ya. Kalau tadi sore sih memang kelihatannya mendung.
udara juga agak-agak dingin, tapi belum lembab ya, baru dingin gitu dikit, tapi belum lembab. Sempat tadi sedikit netes satu tetes, tapi ya benar-benar cuma setetes, jadi nggak berasa apa. By the way, kalian weekend long holiday gini pergi kemana nih? Jalan-jalan. Kalau kalian perginya ke Bali, ada pertanyaan, silahkan. Karena saya sambil jalan ini suka bahas berbagai macam sih ya. Bukan cuma soal makanan, tapi tempat wisatanya juga. Dari hotel, tempat wisata, makanan, all round lah saya. Intinya saya memang suka traveling, jadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita cari saat traveling, itulah yang saya bahas. Jangan kan makanan, sampai permainan pun kadang saya bahas. Cuma memang saya jarang sih ya ke sebuah tempat bermain wahana. Biasanya saya lebih enjoy makanan, karena makanan itu kita bisa 3 kali sehari. Kalau main itu stamina-nya nggak cukup kayaknya ke 3 kali sehari. Kayaknya kalau kalian main rafting terus ATV, wah mau tambah motor sport lagi kan gemuk tuh seharian, besok bisa sakit gitu. Jadi makanya tidak saya bablas tuh satu hari yang seperti itu. Mobil kenapa ya? Dia rating ke kiri, mau belok di mana sih dia? Apa di sini? Jalanan sepi, tidak seperti biasanya. Di jalur ini biasanya kalau sore ke malam itu macet, tapi dari tadi sore tidak ada kemacetan di sini. Ya, berhubung aktivitas orang-orang pada mungkin sebagian besar adanya di dekat mall sama restoran, jadi ya tempat-tempat sini sepi. Lubang. Oke kawan-kawan, ini kita lanjutkan nanti. Malam ini semoga tidak hujan, jadi kita bisa banyak berbagi story lagi. Kalau ada yang menarik, saya pasti akan up untuk kalian. Guys, sepertinya saya mengenali jalur antaran yang kali ini. Kayaknya sawah deh ini. Aduh, ini ngelintas sawah ini beneran. Bener kan dasar. Ya ampun, off-road malam-malam. Ini jalan setapak sawah ini. Tuh kiri sawah tuh. Kanannya masih kebun. Ya pendek aja sih. Cuma ya sudah. Ya namanya kerja di Bali. Nah, udah masuk komplek perumahan. Coba saya cari alamatnya dulu ya. Jumpa lagi di Koma Adventure. Malam ini kita lagi di Jalan Pantai Bravo. Posisi kita di Pantai Bravo jam 8.24. Jalanan terlihat sepi, senggang. Kenji, rame. Nah, restoran sih yang rame di sini. Kalau dari kondisi jalanan terpantau jalan rayanya sepi ya. Untuk resto-restonya, mari kita lihat. Amavi, ini Amavi kan termasuk baru ya. Ya ada pengunjung lah sedikit. Untuk yang lain-lain nampaknya agak sedikit kosong di sini ya. Kemungkinan kalau di arah deket Vince atau Atlas mungkin lebih ramai secara kondisi. Kalau memang kondisi sehari-hari kalau di daerah sini memang tidak terlalu ramai. Nah ini apa ini? Typhoon lumayan. Okaeri lumayan rame itu. Waduh, saya dapat
orderan tapi Grab bike lagi. Coba kita nepi dulu sebentar. Saya dari tadi tuh dapat Grab bike terus sudah berapa kali, makanya saya tidak banyak nge-shoot. Nah ini dia menuju, woi, di pantai Meksikola, jalan nelayan nih kayaknya. Kitsune, iya bener. Ini Dados Guest House ke Yuki Bali. Oke. 2 menit dari sini. Oke guys, karena dekat saya switch off langsung. Mantap guys. Tadi dapat customer bule. Saya ragu-ragu. Ini cowok apa cewek ya? Soalnya berotot. Itu cewek beneran. Berotot sekali gitu kan. Wah, kayak Binaragawati kali. Terus yang kocak tuh tadi masuk jalur masuk buat jemputnya itu lewat jalan setapak di sawah. Ternyata jalan potong. Aduh, lah dapat Grab bike lagi. Waduh, bisa bubar ini acaranya gini nge-vlog. Dikit-dikit dapet. Tuh kan, suruh balik. Ya elah, Hotel Tugu. Oke lah guys, kita jemput-jemput dulu. Saya lagi kekurangan ini soalnya poin, supaya tidak terlalu jeblok lah. Nanti saya lanjut ya. Ya guys, oke. Kita lanjut nge-vlognya. Tadi ada sesuatu yang baru ini buat saya. Ternyata itu dekat Oldsman itu, dari Hotel Tugu sampai Aston itu, ya Grab bike diusirin. Saya heran sih, biasanya kalau siang sih nggak pernah, cuma mungkin malam kali ya, ke sore-sore jam-jamnya orang pulang dari pantai. Jadi yang ngusirin itu pakai seragam tulisan ojeknya, mungkin ojek pangkalan atau gimana yang di sana. Ya intinya terus suruh ke utara, terus Grab ke utara. Nah gitu terus digeser terus. Ya namanya kita kerja di jalan, kita sih ngalah aja, minta tolong ke customernya supaya jalan. Ya customer juga syukur mau sih. Dia no problem sih. Ya kita menunggu sampai ada sih lahan kosong tuh kanan kirinya di utaranya dari Hotel Aston. Situ pada nunggu customernya. Saya juga di sana karena diusir-usir terus. Ya intinya kita kerja nggak usah terlalu takut gimana, nggak usah worry-worryan gimana. Kalau bisa ambil di sana ambil aja, saya sih gitu. Cuma tadi memang saya tidak langsung ke arah Oldsman karena titiknya di Hotel Tugu. Jadi saya balik ke Hotel Tugu. Jadi di Tugu itu digeser suruh ke utara. Ya apa sih, jalan sedikit olahraga malam. Sebelum party mereka tadi nganter ke ini Black Sand Brewery. Tuh. Ya entah ada aturan apa tidak, setahu saya sih di sana bebas-bebas saja ya. Tapi nggak ngerti juga sih, namanya kita kerja di jalan ya saling menghargai aja lah. Oke, saya mau lanjut coba-coba nyari makanan ini, cari GrabFood. Kalau kita ngarahnya ke utara dari sini mungkin nyangkut tapi lama. Ada satu resto yang lumayan rame. Saya mingguannya baru 81% ya kawan-kawan. Harian ini saya keep 100%, makanya tadi saya terima aja semua Grab bike ataupun apapun lah yang masuk saya terima, karena saya lagi kejar mingguannya supaya dia bertahan di angka 90-an. Target saya di 90-an sih, ini dikit lagi.
Jadi setelah itu, setelah 90-an baru saya mulai milih di antara inilah, kalau misalkan bike saya tolak karena saya mau fokusnya di paket, di makanan, supaya bisa sambil ngevlog. Nah, kurang lebih begitu rencananya. Ini ngomong-ngomong, saya lagi di Jalan Raya Tanah Lot menuju ke arah Canggu. View-nya seperti ini, pemandangannya begini. Kalau malam kita akan keluar desa Canggu. Kira-kira menurut kalian bagus tidak pemandangan malam-malam di sini? Gelap bro. Dulu di sini sawah ya kanan kiri, jadi ya masih hijau. Tapi selang bertahun-tahun sini makin padat dan makin padat. Area yang sebelah sini sebenarnya sih sudah lama sih dibangun, tapi semakin padat saja setiap tahunnya. Tapi memang perkembangan di sini cepat sekali ya. Jadi tidak hanya di sisi arah pantai, tapi di jalur aksesnya ini juga termasuk cepat sekali berkembang. Nah, di sini ada beberapa kuliner yang recommended, termasuk nasi jinggo. Nasi jinggonya yang mana ya? Ini nih kalau nggak salah. Ya ini nasi jinggo ini deket. Jadi dia ada satu bakso iga Canggu. Nah, ini sampingnya minimarket tuh tadi yang nasi jinggonya. Bakso iga Canggunya pun sendiri juga cukup laris ya, karena dia punya ini, ada daging iga sapi, tapi kalau iga ayam tidak ada. Iga ayam itu tidak ada. Nggak ngaruh. Ya, itu salah satu makanan yang affordable, yang sangat budget tapi juga enak. Nah, di sebelah sininya lagi, oh sudah pindah, maaf saudara. Saya baru udah dibongkar tempatnya. Ada di setannya di simpang situ. Kita mau lanjut belok ke kiri menuju ke arah perumahan, karena sepertinya untuk order makanan pada saat-saat sekarang udah jam 9 ya, jam 9 lewat. Jadi sudah dapat ekstra tarif, dan kalau saya tetap di stay di daerahnya bule-bule itu, kebanyakan pasti dapatnya penumpang. Soalnya mereka mau pulang dari restoran mereka, atau mau menuju tempat buat party malam-malam gitu. Dan mereka pasti carinya transport. Kalau kita mau ambil makanan, saya harus menuju ke arah pemukiman perumahan. Jadi dari sana nanti kita bisa dapat orderan makanan. Biasanya warga lokal itu kan agak mager keluar kalau udah malam. Jadi mereka order makanan online. Kadang-kadang saya juga dapatnya kayak kirim obat ke dari apotek. Saya sakit, mungkin kita kirimin angin apalah isinya di dalam gitu. Itu lumayan sering. Tapi itu masuknya di daerah-daerah hunian warga ya. Yuk, kita menuju ke sana. Baru tadi saya bilang ekspres beneran. Apa nih, Super Eat. Oh, ini makanan ini. Kayak makanan-makanan sehat gitulah. Wah, pas banget, mantul. Ke rumah dalam permai, saya butuhnya ke sana sih. Tunggu. Oh, jangan mapnya kok begini sih. Ada yang salah sama map saya. Akan bener di selatan saya. Super Eat Canggu Tunai. Ini sebenarnya untuk tarif tuh sangat murah, cuma 8.500 ya untuk jam-jam 9. Biasanya banyak yang nggak mau ngambil, tapi berhubung arah kirimnya ke arah rumahan, saya ngambil aja. Kalian daripada kosong kan. Ya, ibunya masuk kamera, Bu. Tersenyum ibu.
Super Eat Canggu. Sebelah mana ya Super Eat? Saya juga belum tahu tempatnya ini. Kayaknya masuk gang nih. Super Eat masih maju 20 meter, bukan yang situ. Super Eat. Oh iya. Ternyata di sana. Salah titiknya. Yuk kita ambil dulu makanannya. Yuk. Pengambilan sudah selesai. Kita kirim makanan. Ternyata tadi posisinya ya kurang akurat sih. Mandalin. Oke. Terus kebetulan ngambil barang ya sekalian aja lah, bisa vlog dikit-dikit. Cuma memang saya sih kurang nyaman gitu karena helm ini kan saya pasangin kamera. Nah kalau ngomong sama orang tutup helm, kameranya kalau ngomong sama orang kameranya ngadep ke atas soalnya. Waduh lubang. Ya kurang ideal sih memang kalau untuk sambil vlog pas ngambil itu. Makanya saya kadang-kadang waktu ngambil barang, waktu ngambil makanan tuh saya harus matikan dulu gitu, karena tangan saya kan full nanti. Kalau tangan saya pegang kamera dan harus ngambil itu juga agak repot sih kalau barangnya banyak. Nah, ya tergantung kondisi. Tapi mungkin nanti suatu hari saya dapat format atau cara yang lebih simple untuk nge-vlog sambil ambil barang atau ambil makanan. Nah nanti saya coba. Sampai saat ini belum ada ide yang bisa saya terapkan ya, mengingat ini juga sih soalnya keterbatasan dana untuk saat ini. Jadi saya belum beli kayak tongfishnya, saya belum beli perlengkapan tambahan lainnya. Masih menabung saudara-saudara dari hasil nge-grab ini. Tapi memang nggak banyak sih. Sehari dapatnya sedikit-sedikit terus. Ini saya udah beberapa minggu ini, jadi tidak sebanyak waktu di awal-awal video ini. Karena belakangan saya memang ada beberapa kesibukan, jadi agak sulit gitu mau full day. Nah kalau full day mungkin estimasi saya bisa dapat 200.000 kurang lebihnya. Kalau tidak full day saya dapatnya bisa jadi 50.000, bisa jadi 100, tergantung. Untuk saat ini belum tembus 100, tadi belum tembus 100 ya. Saya tadi mulai sore jam 6-an lewat, udah telat banget. Nah, dan saya memang tidak langsung on beat tadi, ngambil gambar dulu untuk gambar-gambar sunset yang kalian lihat. Nah karena saya tadi pikir, wah ini posisi di rumah tapi matahari itu udah tenggelam, jadi saya jalan dulu cari gambar, baru saya online. Berarti kalau diperkirakan anggap saja jam 7 saya baru mulai nyalakan aplikasinya. Cukup telat ya. Sekarang jam 9, baru 2 jam. Ya belum 100.000, wajar lah. Kalau udah 100.000 bahagia banget berarti itu. Ini 1 menit lagi kita sampai. Nanti saya izin dulu untuk mematikan kameranya. Tinggal lurus saja, nanti belok kanan sampai kita. Kayaknya yang rumah jalan tembusan juga nih, yang waktu itu saya masuk gang sempit banget, tapi rame. Syukurlah dari sini kita sudah bisa dapet ini apa, orderan kayak mie gacoan atau tempong Bu Sri, terus macam-macam lah kalau di sini.
kadang-kadang dapat martabak tuh. Oke kawan-kawan, saya switch off dulu karena sudah deket, so saya simpan dulu kameranya, nanti saya lanjut lagi. Posisi kita sedang ada di Jalan Raya Kerobokan. Kita sekarang kembali menuju utara lagi ke arah perumahan. Kenapa perumahan? Ya karena kita nyari order makanan sih sebenarnya. Sebenarnya kalau mau cari penumpang ini bagus banget kalau kita ke arah selatan, ke arah Seminyak. Tapi saya kalau udah malam memang fokusnya tidak nyari ini juga, tidak nyari penumpang. Dan ini sambil membentuk si akunnya ini supaya dia lebih banyak nanti order yang masuk makanan. Begitu sih rencananya. Ya percaya tidak percaya sih, memang akun online ini bisa di training lah bahasanya. Cuma kayaknya tiap bulan tuh harus di training ulang. Ya pas awal bulan itu dia seluruhnya tuh masuk orderan gitu. Nanti waktu udah pertengahan, akhir, nah itu udah kebentuk deh biasanya. Kalau online terus ya. Nah untuk saat ini kita sudah dapat ya hampir 100.000 tanpa tip ya, di luar tip, tidak ada tip dari aplikasi saat ini, jadi aman, hanya tip-tip yang bersifat cash tadi. Ada yang nikah. Saya mungkin hanya cari satu orderan lagi kemudian lanjut pulang. Rencananya sih saya mau langsung edit lagi malam ini, jadi saya ingin kasih spare waktu lebih banyak. Sekarang posisi sudah jam 10. Saya sih berharap dapat sebuah orderan yang cepat gitu sifatnya, yang nunggunya tidak lama dan arahnya mungkin agak ke utara. Ya kalau bisa syukur-syukur posisinya tidak menjauh dari rumah tapi malah mendekati ke arah rumah. Itu sangat bagus, jadi hemat waktu sayanya. Kebetulan juga udah mulai lapar nih. Tadi makan sore, soalnya jam berapa ya? Jam 4 atau jam berapa tuh? Makan siang yang kesorean. Soalnya saya bangun juga kesiangan karena kemarin jam 3 pagi baru bisa beres semua. Ya, pulang istirahat tidur. Capek banget tuh ngurusin gitu doang. Drama sih kemarin. Tapi drama yang tidak bisa saya ceritakan di sini dengan detail. Hanya mungkin bisa dibilang sebuah kepercayaan yang telah rusak kemarin. Seperti itulah. Ya, oke. Kita lanjut untuk hari ini. Secara overall orderannya tidak buruk, tidak jelek, agak rame sih ketimbang sehari sebelumnya. Total ada 9 orderan, jadi kalau saya cari satu lagi dapat genap lah 10 orderan. Entah nanti dapatnya single atau double kita belum tahu. Tapi ya syukur-syukur arah-arahnya sih tidak jauh sehingga saya bisa nyampe ke rumah lebih cepat. Gitu aja. Ya, kita lanjut dan kita tunggu orderan yang selanjutnya. Ya, sesuai harapan tadi dapat double. Yang tidak sesuai dengan harapan adalah ini lawan arah. Nggak lawan arah-arah banget sih, tapi ya lumayan melesat jauh ke utara tadi. Hari ini jam 11.29 terpantau jalanan masih cukup padat, cukup ramai. Hasil ngobrol-ngobrol tadi sama driver lain dari merek-merek sebelah, dari Shopee, dari Gojek, semua pada melaporkan full hari ini sibuk, full sibuk sana kemari, double-doublean nih. Ada yang double, ada yang triple, enggak triple, double doang. Kayaknya memang meningkat hari ini, dan mungkin juga yang di dalam zona wisata kayak Kuta, Sanur,
jauh lebih banyak. Ini kita sudah sampai di lokasi yang pertama. Saya izin dulu. Orderan selanjutnya yang harus kita kirim. Yang tadi kan dekat, yang ini baru agak jauh. Cuaca sejauh ini masih oke, cerah. Ini sudah kelihatan langitnya. Walaupun berawan sekali ya sebenarnya. Mungkin banyak ikan. Padahal sekarang terang bulan loh, ini bulan ini cukup terang. Kemarin itu malam, bukan malam sih, subuh ya, jam 3 itu, jam 2 kan saya jalan pulang tuh. Bulannya besar sekali. Besar, dekat lagi. Dan dia masih di bawah. Agak telat itu emang bulannya. Untuk udara malam ini biasa-biasa saja sih ya. Agak ya adem-adem aja, normal sih. Tapi kayaknya sih sebentar lagi ini akan dingin. Mulai udara dinginnya, karena sudah mulai terasa kok bibit-bibit hawa itu mulai berubah. Biasanya memang bulan-bulan segini sudah tercium atau ada tanda-tanda lah, karena ada perubahan suhu. Saya jadi penasaran banget, pengen ke Dieng. Udah lama banget pengen ngelihat kentang beku di Dieng. Someday lah ya, someday. Untuk sekarang budgetnya belum ada untuk tahun ini. Ya bisa dipastikan untuk tahun ini ya, karena belum monet sih soalnya. Jadi saya masih kejar monetisasinya. Begitu sudah ada monetisasi, otomatis kita punya dana tambahan untuk trip luar pulau. Sementara ini saya masih fokus untuk area Bali dulu. Kalau memang ada kesempatan nanti bisa loncat ke pulau-pulau sebelah, katakanlah Lombok atau ke Jawa, boleh. Rencana paling dekat sebenarnya ke Lombok karena di sana ada kawan. Tapi saya masih coba cari jadwal dulu nih, dan mungkin kalau ada temen barengannya juga lebih asik gitu kan. Siapa tahu ada yang berminat, boleh komen-komen. Nanti kita coba atur waktu. Memang sih tidak buru-buru ya, untuk trip Lombok tuh tidak buru-buru. Paling cepat kayaknya Agustus, tapi tidak mungkin di minggu pertama Agustus karena saya ada kerjaan. Untuk pertengahan Agustus trip 17-an bisa jadi kalau ada rezeki besok. Saya tidak tahu ya, siapa tahu juga syukur-syukur channelnya sudah monet. Sudah monet, jadi kita bisa ada modal buat trip lebih jauh. Nah, prioritas saya sebenarnya sih selain modal buat jalan, yang modal kita pakai buat bensin dan lain-lain, peralatan juga penting. Tapi saya lihat dari beberapa pendahulu, kayaknya mereka emang strugglingnya di awal tuh cukup berat untuk memilih ya, antara mereka harus upgrade equipment atau nambah equipment dengan biaya atau budget yang dipakai untuk travelingnya sendiri. Nah, kalau dipikir-pikir sih ya, kayaknya sih benar ya, rata-rata makan tabungan dulu. Setelah makan tabungan beberapa bulan mungkin baru bisa jalan. Kalau kita main ngomong normal ya, shoot secara normal, kurang lebih seperti itu. Saya juga memperkirakan sama, karena kalau kita pikir-pikir untuk mengumpulkan subscriber mungkin tidak terlalu sulit mengumpulkan jam tayang. Nah, jam tayang itu gimana kita bisa nyampe ke marketnya yang mau kita tuju. Ada sih caranya yang cepat, yaitu kayak misal contohnya ya, uploadnya musik, tapi channelnya nanti jadi channel musik dong. Gitu. Ya tergantung sih ya, ada yang ingin membangunnya model seperti itu bisa juga. Kalau saya kebetulan inginnya sih langsung satu jenis lah. Kan kita ambil konten traveling, ya kita traveling gitu, dapat viewersnya juga yang memang marketnya ingin traveling gitu. Itu sih harapan saya. Entah bisa terlaksana atau tidak, nanti semoga. All about traveling. Jadi itu termasuk nanti
makanannya, travel guide. Saya juga sering memberikan masukan-masukan buat teman-teman, ini loh tempat yang enak, ini loh gini gitu. Nah, oleh karena itu jangan lupa ditonton, juga di like, di komen-komen guys, diberikan komentar-komentar supaya orang-orang juga tertarik nih. Saya akan terus membalas sebisa saya, semua itu saya balas secepat-cepatnya. Tapi kadang-kadang memang ketika kita sambil bekerja itu tidak selalu mudah ya. Mohon maaf juga kalau agak lama kadang-kadang. Ini kita udah dekat nih, tinggal 2 menit dari lokasi, sekitar 400 meter. Nah, ini jadi trip terakhir saya, udah jam 10.41, batal pulang lebih awal tadi. Ya karena 10.41 kompensasi sedikit waktu pulangnya, jadinya agak jauh sih memang dari sini. Ya guys, sekalian saya mau penutup. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Terima kasih supportnya sampai sejauh ini. Channel ini berkembang cukup baik. Thank you semuanya.